Halo para pejuang, memasuki hari ke-51 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan melanjutkan sedikit materi, yaitu tentang FPB dan KPK. Hah? Nggak salah, Mister, FPB KPK itu bukannya materi SMP ya? Nah, awalnya Mister juga berpikir seperti itu. Tapi ketika Mister sedang dealing, coba-coba soal, kok beberapa kali Mister menemukan soal-soal yang harus dikerjakan atau bisa dikerjakan dengan menggunakan FPB KPK. Bahkan Mister menemukan soal penalaran matematik PM yang soalnya tuh tentang FPB KPK penyelesaiannya. Maka disitulah, walaupun ini adalah materi yang terlihat mudah sederhana, ternyata kemungkinan keluarnya cukup besar nih di SNBT. Jadi Mister putuskan untuk membuat review tentang materi ini gitu ya. Apalagi kita terakhir belajar FPB KPK tuh ketika SMP. Banyak yang lupa juga kan pasti. Maka kita akan review FPB KPK ini, lalu Mister akan jelaskan juga nih, kira-kira FPB KPK ini tuh bisa dipakai untuk kasus-kasus soal seperti apa nih. Biasanya kan dia bentuknya soal cerita gitu ya. Lalu bagaimana cara termudah sih buat mencari FPB KPK? Kita langsung aja nonton videonya. Let's go! Sebelum kita mempelajari bagaimana cara mencari FPB dan KPK, ada pentingnya juga kita harus tahu buat apa sih KPK itu, buat apa sih FPB itu gitu. Karena nanti ketika ada soal, ketika kalian mengerti, oh KPK itu bisa dipakai untuk begini, maka soal ini mungkin bisa menggunakan KPK, salah satunya seperti itu. Nah, KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, itu nggak terlalu penting, itu cuma singkatan. Nah, tapi yang penting adalah yang di warna kuning. KPK itu adalah mencari suatu bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh dua bilangan atau lebih. Jadi kita mencari suatu bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi habis oleh dua bilangan atau lebih. Contoh, kita lihat kasusnya nih. Kalau kita mencari KPK dari 4 dan 6, itu tuh hasilnya 12. Mister belum ngajarin kalian gimana caranya, tapi mungkin kalian juga udah tahu. Maka 12 itulah bilangan bulat positif terkecil yang akan habis jika dibagi dengan 4 atau dibagi dengan 6. Lihat, 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Lah, Mister, kalau yang bisa dibagi 4 sama 6 itu kan bisa aja 24, ya nggak? 24 bagi 4 jadi 6, Mister. 24 bagi 6 jadi 4. Itu juga habis. Lihat tadi, bilangan bulat positif terkecil, yang paling kecil. Coba kalian pikirkan, bilangan yang lebih kecil dari 12 yang bisa membagi 4 sekaligus membagi 6, sehingga dia habis, nggak ada sisa. Nggak ada. Nah, itulah salah satu fungsinya dari KPK, mencari bilangan bulat terkecil yang bisa dibagi habis oleh dua bilangan atau lebih. Itu jadi fungsi dari KPK. Sedangkan FPB itu buat apa, Mister? Apakah sama penggunaannya? Kalau FPB yang singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan bulat positif terbesar justru yang bisa membagi habis dua bilangan atau lebih. Jadi kata kuncinya beda. Kalau KPK itu bilangannya bisa dibagi habis. Sedangkan kalau FPB yang bisa membagi habis. Contoh, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Maka 12 itu akan habis kalau dibagi 6 sehingga tidak ada sisa. 18 akan habis kalau dibagi dengan 6. Mister, kalau ngomongin gitu mah 12 bagi 2 hasilnya 6, Mister. Terus 18 bagi 2 juga habis 9. Tadi kata kuncinya apa? Bilangan bulat positif terbesar. Nah, yang paling besar. 2 belum yang paling besar. Nah, artinya kalau kalian mau menyanggah pernyataan ini, coba kalian pikir berapa bilangan yang kalau 12 membagi bilangan itu atau 18 membagi bilangan gitu akan habis, tapi dia harus lebih besar dari 6. 7 nggak mungkin, 8 nggak mungkin, 9 nggak mungkin, 10 nggak mungkin, 11 nggak mungkin, bahkan udah nyampe 12 pun nggak mungkin gitu ya. 18 nggak bisa dibagi 12. Nah, itu adalah definisi dari FPB. Nah, jadi mungkin sebagian dari kalian juga bilang kayak, oh, jadi selama ini nyari FPB dan KPK tuh nyari itu ya, gitu ya. Jadi selama ini kalian belajar itu nggak ngerti ya, apa itu esensi dari FPB, apa itu KPK gitu. Memang nggak penting sih kalian tahu juga, tapi kan kalau kalian tahu, menarik ya ternyata ya, bahwa oh ternyata nilai FPB dari 12, 18 kan 6 ya, Mister. Oh ternyata itu maksudnya, apa itu FPB gitu ya. Oke, itu pengantar aja sedikit dari Mister, supaya menambah pengetahuan kalian. Kita masuk ke yang seriusnya. Wah, serius cene ya. Nah, banyak cara untuk mencari FPB dan KPK. Tapi di sini, Mister akan menggunakan cara
yang disebut dengan pohon faktor. Pohon faktor itu merupakan bagian dari namanya faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima itu menguraikan suatu bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima lihat ke atas. Kalau bahasa gampangnya, Mister dulu nyebutnya bilangan prima itu bilangan yang cuma bisa dibagi satu atau dibagi dirinya sendiri. Contoh 2. 2 itu cuma bisa kalau nggak dibagi satu, 2 bagi satu, ya 2 bagi 2 dirinya sendiri. 3. 3 paling cuma bisa dibagi satu atau dibagi dirinya sendiri. Itu disebut bilangan prima. Dalam pohon faktor, kita akan menguraikan suatu bilangan menjadi perkalian faktor prima. Contoh, biasanya kalau misalnya kita lihat 12 ya. Bilangan prima yang bisa membagi 12 paling kecil itu kan adalah 2. Jadi ya udah sebenarnya 12, 2, 6. Lalu 6 bisa dibagi berapa nih? 6 bisa dibagi 2, 3. Selesai. Nah, ini disebut sebagai faktorisasi prima atau pohon faktor. Biasa Mister nyebutnya dari 12. Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah kalian ambil yang luar-luar ini nih. 2, 2 sama yang paling akhir 3. Sehingga 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Selesai. Sama juga nih, misalnya 18. 18 kalau kita cari faktorisasi primanya, 18 itu bisa dibagi paling kecil sama 2. Maka 2 kali berapa yang hasilnya 18? 2 kali 9. Lalu 9 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa, nggak habis dia kalau dibagi 2. Maka maju dari 2 ke 3. Oh 3, 9 itu 3 kali 3. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau bisa disederhanakan 3 kali 3 itu kita tuliskan sebagai 3 pangkat 2. Ya, Mister nggak perlu jelasin terlalu panjang lah ya. Mister yakin kalian juga udah paham. Mungkin buat ngetes diri sendiri, mungkin kalian coba carilah faktorisasi prima dari 54 tuh. Berapa tuh? Kalian cek ya. Buat kalian tahu bisa atau enggak. Jawabannya berapa tuh? 2, 27, 39, 3 gitu kan ya. 2 kali 27, 27 bisa kita urai menjadi 3 kali 9, 9 bisa kita urai jadi 3 kali 3. Faktorisasi prima dari 54 adalah 2 kali 3 pangkat 3 gitu kan, selesai. Seperti itu. Ya, mungkin sebagian dari kalian udah bisa lah ya. Mister nggak usah terlalu banyak bahas di sini, kita banyak latihan soal aja. Kita lanjutkan lagi ya. Buat yang belum ngerti silakan nanya dulu di kolom komentar karena ini penting banget. Nanti untuk mencari FPB KPK, Mister akan menggunakan pohon faktor seperti ini gitu ya. Nah, maka sekarang masih dengan soal yang sama, Mister akan mengajarkan ke kalian bagaimana mencari FPB dan KPK dari ya tadi 12 dan 18. Mumpung tadi udah ada tuh si pohon faktornya. Jadi langkah pertama adalah kalian buat dulu pohon faktornya. Jadi kalau ada 12, 26 tadi ya. Lalu 6 bisa dipecah jadi 23. Kalau 18, 29, 9 bisa dipecah jadi 33. Maka kita tuliskan nih sekarang 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. Atau nanti kalian bisa tuliskan juga jadinya 2 pangkat 2 kali 3. 18 pun sama ya, 2 kali 3 kali 3. Jadinya 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, sekarang tipsnya di sini lihat, Mister udah tulis tipsnya. FPB itu cuman boleh memilih yang sama. Jadi angka yang sama yang boleh dipilih. Kalau ada yang sama, pilih yang kecil. Jadi ingatnya gini, walaupun FPB itu singkatannya faktor persekutuan terbesar, tapi syaratnya dia harus pilih yang sama dan pilih kalau ada yang sama tuh yang kecil. Misal, kalau kita mau cari FPB dari 12 dan 18 nih, lihat yang sama. Nah, ada 2 sama. Tapi FPB memilih yang kecil. 2 pangkat 2 sama 2 kecil mana? 2 pangkat 2 sama 2 kecil 2. Maka kita pilih FPB-nya 2. Dikali ada lagi nggak yang sama? Ada. 3 sama 3 pangkat 2. Maka lihat yang lebih kecil mana? 3 atau 3 pangkat 2? Lebih kecil 3. Maka 2 kali 3. Sehingga FPB-nya nilainya 6. Kemudian sekarang bagaimana dengan mencari KPK? KPK ini Mister bilang serakah dia. Kenapa dia serakah? Bukan KPK yang itu ya guys. Nanti kalian goreng-goreng jadi salah paham, ini bahaya nih. KPK itu yang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, udah tegasin nih sama Mister nih. Disclaimer gitu. KPK itu kenapa Mister bilang serakah? Kalau ada yang sama,
Dia ambil yang sama, tapi yang dia pilih adalah yang paling besar. Jadi kalau ada yang sama, dia ngambil yang paling besar. Terus kalau ada yang beda, diambil juga sama dia. Jadi misalnya kalau ada ini, misal aja ya, di sini ada kali 5 aja. Di sini kan nggak ada kali 5. Dia ambil si kali 5 yang ada di belakang sini kalau KPK gitu. Tapi kalau memang nggak ada yang beda, ya udah nggak usah diada-adain gitu kan. Maka KPK ini kita lihat ambil yang sama tapi yang besar, serakah, ingat kata kuncinya. Maka dia akan mengambil 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 4 kali 9 KPK-nya adalah 36. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mencari FPB dan KPK ini? Mister rasa harusnya ini hanya tinggal mengingat-ingat saja materi dulu ya ketika SMP, jadi nggak terlalu sulit. Oke? Kalau sudah, Mister akan mengajarkan kepada kalian bagaimana pada kasus-kasus cerita membedakan mana yang menggunakan FPB, mana yang menggunakan KPK. Nah, Mister ada cara simpelnya aja. KPK itu digunakan untuk mencari kejadian yang akan terjadi bersama lagi. Misal, waktu medical check up gitu ya. Si orang yang di kiri medical check up setiap 4 hari sekali. Orang yang di kanan medical check up setiap 6 hari sekali. Ada suatu masa orang ini ketemu bareng-bareng di rumah sakit. Ketemu lagi kita gitu. Terus mereka ngobrol gitu. Nah, untuk mencari kapan dia ketemu lagi setelah hari mereka ketemu, itu menggunakan KPK. Jadi mencari suatu kejadian yang bersama-sama lagi gitu. Misalnya si A ke perpustakaan 4 hari sekali. Si B ke perpustakaan 6 hari sekali. Pada suatu ketika mereka ketemu tuh di perpustakaan bareng. Lu lagi baca buku juga? Iya gitu kan. Padahal waktu mereka beda tuh. Nah, ada pertanyaan, kapan mereka akan ketemu lagi bareng-bareng? Nah, itu pasti menggunakan KPK. Sedangkan FPB itu digunakan untuk membagi sesuatu ke dalam kelompok secara adil tanpa ada sisa. Jadi misalnya Mister punya 20 bolpen gitu ya, dan punya 10 buku. Nah, Mister pengen membagi bolpen buku ini ke dalam suatu bingkisan yang nantinya Mister bagi-bagi ke kalian semua. Asik gitu ya. Nah, berapa banyak bolpen dan buku yang harus dimasukkan ke dalam bingkisan ini supaya bolpen dan bukunya tidak tersisa. Jadi dalam bingkisan ini harus adil, isinya sama. Berapa banyak bingkisan yang Mister butuhkan atau yang harus Mister siapkan. Nah, itu yang membagi sesuatu gitu biasanya kasusnya FPB. Seperti itu. Nah, maka sekarang tinggal kita praktekkan saja FPB KPK ini ke soal-soal latihannya. Kita mulai ya berlatih soalnya. Silakan kalau yang mau nge-pause dulu aja soalnya. Jadi udah masuk ke soal, pause dulu, coba kerjain, nanti lihat pembahasannya supaya lebih efektif ya belajarnya. Nah, dan ya soal-soal ini ada kemungkinan keluar di SNBT juga ya. Jadi biasanya kan latihan soalnya belakangan. Kalau di sini Mister langsung materi sama latihan soal gitu ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Arlan mengikuti les matematika setiap 4 hari sekali. Maru mengikuti les matematika setiap 7 hari sekali. Mereka pergi les bersama-sama. Nah, udahlah. Pokoknya kalau udah ada kata bersama-bersama gini, Mister akan langsung nyimpulin ini pasti pakai KPK untuk mencarinya. Pada tanggal 1 Februari 2025. Maka mereka akan pergi bersama lagi pada, nah gitu kan. Jadi ketika 1 Februari itu mereka ketemu les matematika bareng. Nah, pada tanggal berapa mereka akan les matematika bareng lagi? Karena setelahnya mungkin nggak akan ketemu. Karena Arlan mas setiap 4 hari sekali, Maru setiap 7 hari sekali lesnya. Kita pakai KPK. Maka kalau 4 nih, bikin pohon faktornya dulu kan. 4 sih paling cuma tinggal 2 kali 2. Kalau 7 nggak bisa diapa-apain, ya udah biarin aja 7 nggak ada faktorisasi primanya gitu ya. Maka kita tulis 4 itu sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. 7 itu sama dengan 7. Maka sekarang kita cari KPK-nya. Tadi prinsip KPK apa? Yang sama diambil dan yang diambil itu yang paling besar. Kalau ada yang beda, diambil semua yang beda. Serakah, ingat KPK itu ya. Maka dia akan mengambil 2 pangkat 2, lalu dia juga akan mengambil 7. 2 pangkat 2 kali 7. 4 kali 7 hasilnya adalah 28 hari. Nah, apa maksud dari 28 hari ini? Maka 28 hari lagi setelah mereka ketemu nih tanggal 1 Februari, maka mereka bakal ketemu lagi ketika les matematika.
Nah, sekarang kalian tinggal ngitung tuh tanggalnya. Oke, ketika tanggal 1 Februari, mereka ketemu nih. Maka mereka ketemu lagi adalah 28 hari ke depan. Artinya 1 Februari tambah 28 hari. Nah, banyak hari di bulan Februari itu ada 28 hari ya. Karena sekarang sudah tanggal 1 Februari, maka sisa hari di bulan Februari ini tinggal 27 hari. Karena hari ini udah tanggal 1, udah mulai Februarinya. Sehingga 28 kurangi 7 hari masih kurang, harus bertambah 1 hari. Dengan kata lain, bertambah 1 hari itu kan artinya dari tanggal 28 tambah 1 hari, artinya akan ketemu lagi di tanggal 1 Maret 2025. Sehingga jawabannya adalah yang A, seperti itu. Jadi jangan cuma bisa mencari KPK, tapi kalau ngomongin soal tanggal gini juga kalian harus ngerti gitu ya. Oh, hari ini tanggal 1 Februari, 28 hari ke depan tanggal berapa ya? Gitu kan? Kalau hari ini tanggal 1 Februari, maka tersisa 27 hari lagi di Februari. Karena Februari itu 1 bulan 28 hari. Maka kalau 28 kurangi 27, maka masih harus menambah 1 hari. Artinya masuk ke Maret. Maka mereka akan ketemu atau les bareng lagi di tanggal 1 Maret 2025. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk menyelesaikan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, berikutnya ini menarik. Bagaimana sekarang caranya kita mencari FPB, tapi kita lihat ada aljabarnya, ada variabelnya. Lihat, 24 A pangkat 3 B pangkat 5 C. 36 A pangkat 4 B pangkat 2 C pangkat 3. 54 A pangkat 2 B pangkat 4. Ya udah. Secara prinsip, abaikan aja dulu si ABC-nya. Kita fokus mencari pohon faktor dari 24, 36, dan 54. 24 itu paling kecil masih bisa dibagi 2. 2 kali 12. 12 bisa kita pecah lagi menjadi 26. 2 kali 6. 26 pecah lagi jadi 23. Selesai. 3 nggak bisa dipecah lagi. Berikutnya 36. 36 bisa kita pecah menjadi 2, 18. 18 bisa kita pecah di 2, 2, 9. 9 nggak mungkin dibagi 2. 9 itu pasti 3 kali 3. Selesai. 54. 54 itu 2, 27 pasti. 27 nggak mungkin dibagi 2. 27 pasti dibagi 3. 3, 9. 9 pecah lagi menjadi 3, 3. Maka sekarang kita tuliskan nih. Kalau kita punya 24 A pangkat 3 B pangkat 5 C, maka ini bisa kita pecah atau kita tuliskan menjadi 2 kali 2 kali 2. Langsung aja ya, 2 kali 2 kali 2, langsung Mister tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dikali, jangan lupa yang ujungnya di bawah, 3. Nah, ABC-nya tulis lagi, kali A pangkat 3 kali B pangkat 5 kali C. Nah, sekarang yang 36, kalau kita punya 36 A pangkat 4 B pangkat 2 C pangkat 3, sama nih, 2 kali 2. 2 kali 2 langsung Mister tulis aja 2 pangkat 2 dikali 3 kali 3. 3 kali 3 jadinya 3 pangkat 2 kali A pangkat 4 B pangkat 2 C pangkat 3. Kemudian yang 54. 54 A pangkat 2 B pangkat 4. 54 apa? 2 cuman sendiri ya. Ya udah 2 kita tulis 3 kali 3 kali 3. Artinya 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 4. Selesai. Nah, sekarang yang ditanya di soal adalah kita mau mencari FPB. Ingat syarat FPB. Kalau kita mau mencari FPB, carilah yang sama. Jadi syaratnya harus yang sama. Tiga-tiganya ada, maksudnya sama tuh tiga-tiganya harus ada. Dan kalau FPB tuh nggak serakah, dia nyari yang lebih kecil dari yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat 2, 2, 2 ini kan sama ya. Dia akan mengambil yang lebih kecil, yaitu dia akan mengambil yang 2 saja. Artinya FPB-nya 2 dikali ada lagi nggak yang sama? Sama nih, 3, 3, 3. Artinya yang paling kecil 3 kan? Artinya 2 kali 3. Lalu ada yang sama lagi nih, A pangkat 3, A pangkat 4, A pangkat 2. Maka yang paling kecil A pangkat 2.
A pangkat 2. Ada lagi yang sama, ada B pangkat 5, B pangkat 2, B pangkat 4. Ambil yang paling kecil B pangkat 2. Sedangkan yang C nggak boleh. Kalian lihat di yang 5, 4 ini nggak ada si C. Maka dia tidak sama tiga-tiganya, nggak boleh. Kita harus ngambil yang sama di tiga-tiganya. Ya udah selesai, 3 kali 2 jadi 6, kali A pangkat 2, kali B pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah yang C, seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk menyelesaikan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Untuk keperluan rapat seorang pengurus RW, tunggu itu komanya kayak kurang tepat ya. Sebentar, gimana ya bacanya? Untuk keperluan rapat seorang pengurus RW, Dani, ya gitu kali ya bacanya. Penting banget ya, Mister. penting itu Mister. Penasaran Mister cara bacanya. Dani membeli 42 pisang. Jadi dia beli 42 pisang goreng, kan gorengnya di bawah lagi. 42 pisang goreng, 63 bakwan, dan 84 lontong. Oke. Makanan tersebut akan ditempatkan di beberapa kardus dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak bakwan yang diletakkan dalam setiap kardus? Nah, artinya kan di sini konsepnya membagi kan. Kita akan membagi pisang goreng, bakwan, dan lontong ke dalam kardus dengan jumlah yang sama. Ya udah, namanya membagi, pasti kita pakai FPB. Selesai kan? Artinya kalau kita udah bisa menentukan dia pakai FPB, sekarang tinggal kita bikin nih pohon faktornya. 42 pisang goreng, kita bikin 2, 21, 3, 7. Kemudian 63 bakwan, 3, 21, 3, 7. Mister anggap kalian udah ngerti ya cara membuat pohon faktornya ya. 84 lontong, 242, 221, 37. Selesai. Sekarang tinggal kita tulis nih. Artinya 42 itu adalah 2 kali 3 kali 7. Ambil nih 2, 3, 7. Berikutnya 63. 63 itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 langsung Mister tulis 3 pangkat 2 kali 7. Lihat, Mister nulisnya tuh pasti sejajar. Kenapa? Supaya nanti gampang lihat yang samanya. Jadi nggak pusing gitu. Kalau 3-nya kalian tulis ini kan jadi bingung gitu. Dia menyerong gitu. Jadi Mister tulisnya tuh sejajar biar enak lihatnya. Sedangkan 84, 2 kali 2 jadinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Selesai. Tadi karena konsepnya berbagi dan berbagi, kita cari FPB-nya. FPB-nya adalah, FPB ingat cari apa? Cari yang sama, harus sama, dan ngambil yang kecil, dia tidak serakah. Artinya kalau yang sama di sini 3. Tuh enak kan? Kalau disejajarkan, enak tuh ngelihatnya tuh 3 sama. Yang paling kecil berapa nih? Yang paling kecil si 3 kan? 3 pangkat 2 nggak mungkin. Kali, kita lihat di sini juga ada 777. Sama. Maka 3 kali 7. Maka FPB-nya adalah 21. 21 ini apa sih, Mister? 21 ini adalah 21 kardus yang harus disediakan. Nah, jadi untuk bisa membagi 42 pisang goreng, 63 bakwan, dan 84 lontong ke dalam dus sama banyak, sama rata, maka kita butuh 21 dus atau 21 kotak gitu ya. Nah, jangan jawab yang E. Yang ditanya adalah berapa banyak bakwan yang diletakkan dalam setiap kardus. Artinya sekarang lanjutin lagi nih. Kalau bakwannya itu tadi adalah 63 buah, pengen dimasukkan ke dalam 21 dus. Ya udah, 63 bagi 21. Maka setiap dus harus diisi dengan 3 bakwan. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Setiap dus harus diisi dengan 3 bakwan. Mister lanjutin lagi ya, kagok ya, biar kalian belajar. Kalau pisang gorengnya harus diisi berapa banyak ya, Mister ya, dalam satu dus? 42 pisang goreng bagi ada 21 dus yang disediakan. 21. Jadi 2 pisang. Jadi setiap dus harus diisi oleh 2 pisang goreng. Terakhir, lontong. Lontong itu ada 84 kan? Dari 84 buah lontong pengen kita bagi ke 21 dus. Sehingga 84 bagi 21 artinya setiap dus harus diisi oleh 4 lontong. Nah, jadi setiap dus itu akan berisi
3 bakwan, 2 pisang, dan 4 lontong. Seperti itu. Paham ya? Jadi itu adalah salah satu kegunaan dari FPB. Supaya kita tahu, kita harus menyiapkan berapa banyak dus atau kotak, dan dalam satu dus itu harus diisi berapa banyak dalamnya si bakwan, si lontong, dan si pisang gitu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Adit memiliki 72 lembar daging, 48 lembar roti, dan 96 lembar keju. Adit ingin membuat burger sebanyak-banyaknya. Setiap burger harus berisi daging, roti, dan keju. Dengan jumlah yang sama banyak. Udah, ini udah jelas nih. Membagi sesuatu dengan jumlah yang sama banyak. Udah jelas ini pasti pakai FPB. Namanya juga membagi ke jumlah yang sama banyak, sama rata. Banyak burger yang bisa dibuat Adit. Ya udah, kita cari FPB-nya nih. 72, bikin dulu pohon faktornya ya. 2, 3, 6. 36 bisa kita bagi 2, 18. 18 bisa dibagi 2, 9. 9 bisa dibagi 3 kali 3. 48 juga bikin. 2, 24, 24 bisa dipecah jadinya 2, 12. 12 bisa dipecah jadi 2, 6. 6 bisa dipecah jadi 2, 3. Kemudian terakhir ada 96 keju. Kita pecah 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3. Selesai. Maka sekarang kita tuliskan dulu nih. 72 itu berapa aja nih? 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 pangkat 3 dikali 3 kali 3. 3 pangkat 2 gitu ya. 48. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya 4 kali. Artinya 2 pangkat 4 dikali 3 sekali. 3. 96. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Banyak banget ya. 5 kali nih. Artinya 2 pangkat 5 kali 3. Ya udah, karena dia ingin membagi sama banyak, maka kita gunakan FPB. Ingat, FPB itu tidak serakah. Dia cuma nyari yang sama juga dia ambil yang paling kecil. Yaitu kalau kita lihat, 2 ambilnya yang 2 pangkat 3. Sedangkan untuk yang 3, itu sama semua, kita ambil yang 3 aja gitu ya. Jangan ambil yang 3 pangkat 2. Maka 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24 burger. Jadi, kalau Adit punya 72 lembar daging, 48 lembar roti, dan 96 lembar keju, pengen dibuat burger tanpa ada yang boleh tersisa. Jadi nggak boleh nih dagingnya nyisa 1 lembar, kejunya nyisa 5 lembar. Harus bener-bener pas gitu, si daging, roti, kejunya dipakai pas untuk membuat burger tanpa ada yang tersisa. Maka dia bisa membuat maksimal 24 burger. Sehingga jawabannya adalah yang E, seperti itu. Bisa ya, gampang kok FPB KPK mah, tinggal mengingat-ingat saja. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita coba satu soal lagi sebelum break ya. Andi berlangganan tabloid olahraga setiap 5 hari sekali. Wati berlangganan majalah yang terbit setiap 12 hari sekali. Banu berlangganan surat kabar yang terbit 2 hari sekali. Pada hari Selasa 10 April 2018, mereka menerima langganan mereka masing-masing. Jadi barengan gitu. Si Andi dapat tabloidnya, si Wati dapat majalahnya, dan si Banu dapat surat kabarnya. Bareng-bareng di tanggal 10 April 2018. Nah, maka mereka akan menerima bacaan bersama-sama. Udah tuh. Bersama-sama. Namanya bersama-sama, maka kita akan pakai KPK gitu kan. Pada tanggal, ya udah kita cari dulu nih. 5 hari sekali, ya udah nggak bisa dipecah kan, biarin aja. 12 hari sekali pecah ya, 26, 23. Kemudian 2 hari sekali nggak bisa dipecah, ya udah aja gitu. Maka 2 sama dengan 2, 5 sama dengan 5, 12 itu jadi 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, karena kita membicarakan sesuatu yang akan bersama-sama lagi, maka kita gunakan KPK. Kalau KPK serakah. Yang sama dia ambil dan harus yang paling besar. Kalau ada yang beda, dia ambil yang bedanya. Jadi yang ini ada yang sama nih. 2 sama 2 pangkat 2. Dia ambil yang besar. Jadinya dia mengambil 2 pangkat 2. Yang beda 3 dan 5 diambil juga sama dia. Kali 3 kali 5.
Sehingga 4 kali 3 kali 5, 60 hari. Jadi dari tanggal 10 April 2018, 60 hari ke depan, dia akan mendapatkan bacaannya bersama lagi. Nah, sekarang tinggal logika aja nih. Kalau hari ini 10 April 2018, kita tambahkan 60 hari. Nah, jadi berapa tuh nanti tanggalnya? Nah, jangan 10 April kan Mister, jadinya ya udah kalau tambah 60, 10 Mei, 10 Juni. Enggak dong, kan ada tanggal 30 dan tanggal 31 gitu kan. Maka kita harus tahu dulu dong kalau April 30 atau sampai 31. April itu sampai 30 hari gitu kan. Maka kalau hari ini adalah 10 April dan April itu ada 30 hari, maka tersisa berapa hari lagi nih di bulan April? Tersisa 20 hari lagi di bulan April sampai ke tanggal 30. Maka kalau kita tambahin 60, maka 60 dikurangi 20. Masih harus menambahkan 40 hari. Nah, gitu ya. Karena udah habis 20 hari di April. Artinya, mulai lagi, start lagi dari Mei. Kalau di Mei, itu berapa hari ya? Dalam satu bulan Mei. Mei itu kalau tadi April 30, Mei itu adalah 31 hari. Maka kalau masih harus nambah 40 hari dari 31 hari, maka 40 hari kurangin 31. Masih kurang juga tuh harinya. Masih harus nambah 9 hari lagi nih. Masih belum lunas. Ya udah, artinya masuk ke Juni kan? Artinya kalau Mei selesai tambah 9, artinya akan dikirim pada tanggal 9 Juni 2018. Maka kalau kita lihat, bisa A, bisa C, bisa E. Waduh, gitu ya. Nggak cukup ternyata kita nyari tanggal doang. Nah, artinya kita harus mencari harinya juga. Kalau ketika 10 April itu adalah hari Selasa, maka 60 hari ke depan, hari apa? Gitu kan? Nah, ini gampang aja nih, Mister punya caranya. Artinya logikanya gini. Dari Selasa ke Selasa lagi, itu kan memakan waktu 7 hari. Ya kan? Selasa ke Selasa lagi, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 7 hari pas. Maka kalian coba aja, 60 kalian bagi dengan 7. Cari yang semendekati mungkin. 67 nggak mungkin 9 ya, kalau 9 lewat artinya 8. 8 kali 7, 56, kurangi sisa 4 hari. Nah, artinya dari Selasa tinggal kita tambahkan sebanyak 4 hari sisanya. Jadi dari Selasa ke Selasa akan ada 8 kali Selasa ke Selasa. Tersisa tinggal 4 hari lagi tuh ketika di hari Selasanya. Rabu per 1, 2 Kamis, 3 Jumat, 4 Sabtu. Artinya akan ketemu lagi di hari itu tuh Sabtu, 60 hari dari hari Selasa. Sehingga jawabannya adalah yang C. Sabtu 9 Juni 2018. Gitu ya. Nah, ini cukup rumit ya soalnya ya. Cuman ya asal kita bisa menentukan pakai FPB KPK, kemudian bisa menghitung hari gitu ya. Nambah dari 10 April tambah 60 hari, dari hari Selasa tambah 60 hari, harusnya masih bisa kok. Soal-soal seperti ini mudah. Oke? Kalau ada yang masih bingung untuk soal ini, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, nah, Mister rasa durasinya sudah cukup panjang, jadi Mister belikan latihan mandiri supaya kalian makin menguasai FPB KPK. Silakan, dari tadi Mister mungkin sudah memperlihatkan soal-soal yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silakan dicoba dulu. Tersisa 1 soal PK dan masih ada beberapa soal PM nih sisanya nih. Yang menarik-menarik Mister simpen di akhir nih sebagai soal PM. Silakan dicoba dulu ya. Coba dulu, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ini mudah kok, materinya cuma tentang FPB KPK saja. Oke? Jangan lupa juga kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Akhir kata Mister tutup dengan kata-kata selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua! Jangan lupa dikerjakan latihan mandirinya, udah lama Mister nggak ngasih PR, hehehe.